Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada sesi yang lalu kita sudah mendengarkan obrolan kita dengan Bapak Ustadz Dr. Asep Toto Ghazali. Kali ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan beliau, terutama yang berkaitan dengan hikmah dari kita menjalankan puasa dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Baiklah, saya akan menanyakan kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita jumpa lagi nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini seluruh rangkaian amal ibadah kita, saum kita, tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sampai akhir Ramadan nanti kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita istiqomah dalam memaksimalkan ibadah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini kan pada pertemuan kita yang lalu itu Ustadz sudah sedikit menyinggung tentang dampak positif dari umat Islam, umat yang beriman menjalankan puasa terhadap bagaimana meningkatkan kualitas hubungan antar manusia. Itu. Nah, saya ingin menggali lebih dalam lagi. Itu sebetulnya apa sesungguhnya Islam menghendaki atau mengajarkan kepada kita dalam kita berhubungan atau bergaul dengan manusia lain. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Jadi memang kita di dalam bergaul ini kan di situ ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ini mesti seimbang gitu ya. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah dengan baik tapi dengan sesama manusia juga. Nah, makanya dalam sebuah hadis Rasul menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Ada ungkapan di sana, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, dari dua hadis ini saja sudah kita bisa tangkap bahwa bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dengan sesama. Ya. Bahkan ketika kita berbuat baik dengan sesama, yang akan membalas itu bukan orang tersebut, Allah akan membalas kebaikan kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi olehmu siapapun yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Jadi kalau orang sudah saling mengenal, saling memahami, saling menghargai, maka timbul di situ saling menyayangi. Dan itu semuanya lillah dilakukan. Nah, inilah yang menjadikan Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi sesungguhnya Islam itu adalah menginginkan bahwa kehidupan antar manusia itu damai, ya. Mereka dimanapun tinggal merasa aman, nyaman karena saling menjaga. Makanya di antara ciri orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir itu ya, tidak hanya ditandai dengan bagaimana dia sholat, tapi bagaimana dia melakukan hubungan yang baik dengan sesama. Di antaranya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut, maka kalau bicara yang baik, kalau tidak bisa diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir,
falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim doifahu, maka muliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyasil rahimah, maka lakukan silaturahim, sambungkan kasih sayang. Dan satu hal lagi kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang kalau dia bisa tidur dengan nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah, dari sini saja kan nampak ternyata orang itu beriman kepada Allah, kepada hari, bagaimana dia bergaul dengan baik dengan sesamanya. Ketika dia berbicara, ya begitu juga ketika dia bagaimana bertetangga, ketika menerima tamu, ketika melakukan hubungan silaturahim, termasuk sampai ada kepekaan. Ya, jadi jangan sampai dia kenyang sendiri, tidak ada kepedulian terhadap sesamanya ini. Nah, makanya disinilah Islam akan nampak bahwa Islam rahmatan lil alamin, ya. Jadi bagaimana menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya kehadiran kita lah, misalnya kita dalam dimanapun kita ketika bertetangga, orang senang dengan adanya kita. Karena mungkin ucapan kita sopan, santun, lemah, lembut, handap asor gitu ya. Hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, dengan sesama saling menghargai. Juga tidak ada sikap arogan dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan bagaimana sebaik-baiknya manusia itu. Nah, saum inilah sesungguhnya yang mengajarkan kita bagaimana kita untuk selalu menjaga lisan kita. Ya, ini menjaga lisan saja luar biasa satu hal. Ya, kenapa sih jangan ada dusta di antara kita? Kita tidak gibah membicarakan aib orang lain. Begitu tidak namimah, tidak mengadu domba. Nah, ini juga luar biasa dengan saum ini. Sampai ada sanksi tertentu kan bagi yang saum, tapi kalau tidak bisa menjaga ucapannya, tidak bisa menjaga perbuatannya, Allah sama sekali tidak punya kepedulian, tidak punya kepentingan terhadap orang itu, sekalipun dia meninggalkan makan dan minum. Nah, inilah yang nanti akan berbekas sekali kepada orang yang saum itu. Kalau dia mampu menjaga lisannya, itu baru satu hal, menjaga lisan, belum menjaga pandangan, belum menjaga hati. Pantas saja orang kalau sudah merasakan betul kenikmatan, dia ingin saum setidak-tidaknya Senin Kamis nanti, bahkan saum Daud, karena mungkin karena dia lebih bisa mengendalikan dirinya, menjaga lisan saja. Sedang saum saya, tadinya mau ngomongin orang sedang saum, ini kan. Karena kalau tidak seperti itu, ya kita lihat sekarang, memang kita tidak menyakiti orang, tapi ngomongin kejelekan orang sama saja. Nah, ini juga memang tidak membunuh langsung, tapi kan itu membunuh karakter orang, apalagi kalau tidak sesuai bisa jadi fitnah itu. Nah, itu kalau kita lebih dalam secara sofistik mungkin sampai ke sana saum itu. Kemudian memang Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita dianjurkan untuk berbuat baik itu hanya kepada orang yang sesama muslim saja, atau kepada orang yang di luar Islam juga? Para pemirsa, jadi luar biasa ya. Inilah Islam sebagai rahmatin lil alamin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, beliau juga tentunya bertetangga itu bukan hanya dengan sesama muslim. Kita tahu beliau bertetangga dengan Yahudi, dengan Nasrani. Dan luar biasanya Rasul mengajarkan kepada kita mana batasan-batasan muamalah, mana batasan-batasan ibadah. Kalau urusan ibadah memang ya di situ sudah jelas kan. Urusan ibadah itu artinya memang sudah masing-masing punya aturan tersendiri. Silahkan, hilakum dinukum waliyadin. Tapi urusan muamalah Rasulullah tetap bertetangga. Bahkan satu hal kita sering mendengar dalam beberapa riwayat, ada seorang Yahudi yang mungkin setiap Rasul lewat selalu meludahi Rasul, tapi begitu sakit apa balasan Rasul? Ditengok Yahudi itu, diberikan makan. Begitu juga ketika makanya banyak orang Yahudi yang merasa nyaman ketika di situ oleh Rasul ditegaskan.
Para sahabat juga sama. Ya, Sayyidina Umar ketika menjadi seorang khalifah, pernah di Mesir itu ada seorang gubernur, istananya megah, di depannya ada gubuk orang Yahudi, tadinya mau diusir tapi akhirnya Sayyidina Umar mengingatkan tidak boleh seperti itu. Nah, intinya seorang muslim itu tetap harus berbuat baik, bergaul dengan baik, baik dengan sesama muslim ataupun non muslim. Nah, bagaimana kalau misalnya, nah ini nanti mungkin timbul pertanyaan non muslimnya yang mungkin mengganggu, nah itu lain lagi. Ya. Karena bisa saja mereka punya ini tersendiri, tapi ya kita tetap selama dia berbuat baik, selama dia tidak mengganggu, kita tetap berbuat baik. Tapi kalau memang dia sudah mulai menyerang, melakukan gangguan, kita tidak boleh diam juga. Ya. Artinya justru kita harus melawannya. Rasul juga sama dulu ketika orang Yahudi memerangi, Rasul juga perang kok. Beberapa kali perang Rasul melawan mereka orang-orang kafir itu. Nah, cuman jangan sampai kita memahami Islam ini sepotong-sepotong gitu ya. Tidak boleh juga kita hanya harus lemah lembut terus gitu ya. Sementara non muslim menginjak-injak kepala kita diam saja, salah juga gitu ya. Contoh lah misalnya sekarang dengan Ghazul Fikri, perang pemikiran begini nih ya, semacam bikin konten itu kan, kalau mereka bikin konten yang penting dapat uang, tidak pernah berpikir bagaimana masyarakat menjadi rusak. Nah, tapi kita juga kalau teriak-teriak saja tidak cukup. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini kita ini sama untuk mengimbangi. Jadi ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat itu. Jadi tidak cukup hanya teriak sementara kita tidak berbuat apa-apa. Ya. Nah, ini juga tentu kita tetap berbuat baik, tapi dalam hal-hal tertentu kita harus waspada dan hati-hati juga. Gitu. Begitu, Prof. Terus begini, Pak Ustadz. Ada sementara pihak yang menyatakan atau yang berpikiran bahwa ya kalau dengan orang yang non muslim boleh saja kita melakukan sesuatu yang menyakiti dia atau berbuat dolim kepada dia. Bagaimana itu sesungguhnya dalam pandangan Islam hal seperti ini? Para pemirsa, jadi sekali lagi Islam tetap ya, di situ sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul itu tidak pernah menyakiti, tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun, termasuk kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, kalau ada sekarang pemikiran orang, oh boleh saja asal yang penting dia non muslim kita sakiti aja boleh. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi sesungguhnya kita berperang itu kalau dia memerangi kita baru. Sementara kalau dia berbuat baik, tidak melakukan apa-apa, ya kita tetap berbuat baik. Makanya ada hak bertetangga kata Rasul di situ. Sampai-sampai kalau kita punya tetangga dia non muslim, kita kurban, dia berhak mendapatkan bagian itu. Itu luar biasa ya. Nah, jadi perlu diluruskan nih yang punya pemahaman asal non muslim kita sikat saja. Oh, kalau ketemu di jalan, nah ini juga dilihat dulu yang seperti apa. Makanya justru dengan pola dakwah Rasulullah yang sopan, santun luar biasa, banyak orang-orang yang tertarik dengan akhlak Rasulullah. Itulah misi utama Rasulullah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi bagaimana kita tunjukkan seorang muslim itu punya akhlak yang baik, dari mulai ucapannya, sikapnya, tingkah lakunya ya, terhadap siapapun. Lain halnya ketika menghadapi orang-orang yang sombong, takabur di situ. Rasul juga bukan berarti dia, buktinya Rasul perang Badar, Rasul juga perang di situ. Makanya ada ungkapan at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah. Bahkan di situ bukan hanya kepada non muslim saja. Kalau ada orang Islam yang arogan, dia melakukan kemaksiatan secara jelas-jelas, terang-terangan, kita bukan diam saja. Kita juga harus berani untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Contoh misalnya di depan rumah kita ada orang yang mabuk-mabukan, masa kita diam saja di situ? Ya. Makanya bagaimana kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, siapapun yang melakukan, rubah itu dengan kekuasaannya. Ini para pemerintah yang punya wewenang di situ, yang punya aturan. Fa'ilam yastati, nggak bisa, kita mah nggak punya apa-apa. Pabilisani dengan ucapan minimal. Waduh, dengan ngomong juga takut. Pabiqolbi dengan hati kita benci terhadap itu.
Wa dzalika adaful iman. Tapi itu kata Nabi selemah-lemah iman. Jadi kalau hanya dalam hati cuma ngusap dada nggak bisa berbuat. Nah, disinilah. Makanya kalau misalnya saya analogikan tadi dengan kekuasaan pemerintah, dengan lisan mungkin di sini para cendekiawan, para ulama, para ustadz bicara kalau ada sesuatu yang mungkar jangan diam saja. Semacam kemarin kita ada rencana ada membuat pabrik minuman keras. Masa diam saja ya kita bicara. Kalau hanya dalam hati mungkin itu orang-orang yang kalau bicara takut katanya. Ada semacam sekarang cuma dalam hati saja. Nah, ini jadi tetap dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar tetap dilakukan, tapi kita juga kalau dalam hal-hal tertentu walaupun dia non muslim ketika dia baik kita bergaul saja dengan baik. Begitu. Luar biasa sekali. Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita berhubungan dengan manusia, bukan hanya sesama muslim, tapi berhubungan dengan semua manusia tanpa melihat latar belakang baik agama, sosial, budaya, ras, dan sebagainya. Jadi betul sekali tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin. Memberikan rahmat kasih sayang kepada alam. Bahkan kalau kita gali lebih dalam lagi, di dalam Islam itu kita merusak lingkungan pun tidak boleh, apalagi manusia. Dari perbincangan yang tadi kita simak bersama Ustadz kita ini, kita dapat menyimpulkan yang pertama bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat latar belakang agama, latar belakang ras, latar belakang gender, dan latar belakang lainnya. Itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah akan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Asep Toto Ghazali ini pada sesi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.